semuanya. Jadi di video kali ini aku akan mengunjungi Museum Proklamasi menggunakan transportasi umum. Gimana sih rute untuk ke sana? Yuk ikutin aku terus. Karena tujuan pertama ke Kampung Melayu, cari Jack Lincoln nomor 42. Jangan lupa siapkan kartunya ya. Sesampainya di Terminal Kampung Melayu, cari Transjakarta nomor 5M. Jangan lupa tap in dan tap out kartumu agar tidak terblokir. Nikmati perjalananmu dengan menaati peraturan yang ada ya. Turun di dekat SMPN 8. Lanjutkan perjalananmu dengan berjalan kaki sekitar 800 meter menuju Museum Proklamasi. Sampai, yuk sama-sama belajar mengenai isi dari Museum Proklamasi. Halo semuanya, jadi hari ini aku sudah ada di Museum Proklamasi. Ikutin terus ya perjalanannya. Naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dan dirumuskan oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Soebardjo dibawa ke serambi muka untuk ditanyakan kepada para hadirin apakah setuju atau tidaknya dengan rumusan tersebut. Dan semua menjawab setuju. Ini merupakan naskah proklamasi yang pada akhirnya ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Fasilitas di Museum Proklamasi yang satu ini menjelaskan apa itu Perang Pasifik, bagaimana terjadinya Perang Dunia Kedua, agresi militer di Indonesia, kapan BPUPKI terbentuk, dan bagaimana awal dari PPKI. Setelah naskah proklamasi disetujui oleh para hadirin, Bung Karno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik menulis naskah proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur yang ditemani oleh BM Dia. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Ini adalah gambaran bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi. Di meja ini diberi tayangan video bagaimana awal Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Dan berakhir bagaimana mereka akhirnya merumuskan naskah proklamasi dan disetujui oleh para hadirin. Pada bagian belakang museum ini terdapat seperti taman yang dilengkapi oleh patung seperti patung Sayuti Melik, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo.
Museum Proklamasi ini memiliki satu lantai lagi untuk dijelajahi. Jadi di sini dijelaskan jatuhnya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Jadi Amerika Serikat menjatuhkan bom yang dinamakan Little Boy di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada China. Jadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para golongan muda mengamankan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang. Jadi ini merupakan tempat perumusan naskah proklamasi. Tempatnya itu di kediaman Laksamana Tadashi Meida. Ini adalah patung Bapak Suwiryo. Bapak Suwiryo adalah wali kota Jakarta pertama. Dan ini adalah tas kulit milik Bapak Suwiryo. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, pertama kalinya bendera merah putih berkibar di Istana Merdeka. Latar belakang berdirinya Republik Indonesia Serikat diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. van Mock, dengan tujuan untuk mempersiapkan negara Indonesia sebagai negara federal dan sebagai upaya agar kolonial Belanda tetap mempunyai pengaruh di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, negara ini banyak sekali perubahan seperti sosial, politik, dan ekonomi. Proses pembentukan negara baru dan pembangunan institusi demokrasi menghadapi banyak rintangan, termasuk konflik internal dan eksternal. Konflik tersebut seperti banyaknya pertempuran yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Contohnya Bandung Lautan Api, pertempuran 10 November, pertempuran Ambarawa, Puputan Margarana, dan lain-lain. Itu saja penjelasan mengenai isi dari Museum Proklamasi, mulai dari bagaimana perumusan naskah proklamasi, penandatanganan, penyetujuan dari berbagai pendengar, dan bagaimana peristiwa Rengas Dengklok. Dah.